Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor misteri berjudul Marrowbone yang rilis pada tahun 2017. Film diawali dengan sebuah keluarga yang baru saja pindah ke sebuah rumah tua milik ibu mereka dulu, yang bernama Rose. Keluarga tersebut terdiri dari 4 bersaudara, yaitu ada anak sulung bernama Jack, disusul oleh Billy, lalu ada Jane, dan bungsu bernama Sam. Ibunya lalu berkata kepada mereka bahwa nama belakang mereka kini sudah berubah dari Fairbairn menjadi Marrowbone. Tujuan dari pergantian nama belakang itu yaitu untuk melupakan masa lalu mereka yang kelam, sekaligus membuka lembaran baru di rumah baru tersebut. Hari demi hari pun mereka jalani dengan bahagia, terisolasi dari orang-orang luar. Mereka hanya memiliki seorang teman, sekaligus tetangga, yang bernama Ellie. Jack dan juga saudaranya kini memulai lembaran hidup yang baru, tanpa ada beban teror dari masa lalu mereka. Namun sayangnya, kebahagiaan tersebut tak bertahan lama, dikarenakan ibu mereka yang kini dalam kondisi kritis. Mengetahui ajalnya sudah dekat, ia pun memberikan pesan terakhir kepada Jack, yaitu ia harus berjanji untuk selalu melindungi adik-adiknya ketika ibunya sudah meninggal nanti. Ia juga meninggalkan sebuah surat wasiat yang berisi kata-kata terakhir untuk anak-anak lainnya. Suatu hari, Jane yang sedang menata bunga, tiba-tiba mendapati jendelanya ditembak oleh orang tak dikenal. Melihat ada orang aneh dari kejauhan, Jane pun langsung berteriak memanggil Jack dengan histeris. 6 bulan setelah kejadian itu, tampak Sam yang merasa ketakutan ketika melewati cermin yang ada di rumahnya itu, karena ia menganggap ketika cermin tersebut terbuka, maka para hantu akan bisa melihat mereka. Setelah melaporkan hal tersebut, Jack pun langsung menutup kembali cermin itu dengan kain yang ada di sana. Adegan pun berpindah ke Jack yang sedang bersiap-siap pergi menuju ke kota untuk mengantarkan pesanan kue ke sebuah toko. Sesampainya di sana, pemilik toko pun menanyakan tentang kondisi ibunya. Namun Jack berbohong dengan mengatakan bahwa ibunya masih sakit dan kini sedang beristirahat di rumah. Sebelum pulang, Jack menyempatkan diri singgah di sebuah perpustakaan dekat sana, yang ternyata untuk menemui Annie. Diketahui Jack dan Annie ternyata kini sudah berpacaran. Namun tak lama setelah itu, ada seorang pria bernama Porter, yang merupakan seorang pengacara, dan tampak sedang menggoda Annie. Jack pun mencoba memancing perhatian Porter, dan diketahui ternyata Porter adalah pengacara yang mengurus surat kepemilikan rumah Jack. Porter lalu meminta Jack untuk mengabari ibunya agar segera mengurus surat kepemilikan rumah mereka, serta membayar biaya sebesar $200. Ketika kembali ke rumah, Jack dan saudaranya pun tampak kebingungan, memikirkan cara untuk mendapatkan $200 tersebut. Hingga akhirnya, Billy menyarankan untuk menggunakan kotak yang ditinggalkan oleh ibunya, yang ternyata adalah kotak uang peninggalan ayahnya dulu. Kotak tersebut berisi beberapa surat dan juga uang yang sangat banyak, cukup untuk membayar Porter. Keesokan harinya, Porter pun akhirnya sampai ke rumah mereka. Jack lalu mengundang Porter untuk duduk di luar, serta mengatakan bahwa ibu mereka sedang sakit dan tidak bisa keluar rumah, sehingga Jack menyarankan agar ia membawa surat tersebut ke dalam rumah, untuk ditanda tangani ibunya. Setelah mendapatkan surat tersebut, Jack pun langsung menyuruh Jane untuk segera memalsukan tanda tangan ibunya. Dan setelah selesai mengurus suratnya, Porter pun akhirnya memberikan surat pernyataan, yang menyatakan bahwa rumahnya kini sudah sah menjadi milik ibunya. Malam harinya, mereka berempat pun bermain permainan papan, untuk merayakan keberhasilan mereka tadi pagi. Di tengah permainan, Billy dengan sengaja melemparkan dadunya ke arah tangga, dan meminta Sam untuk mengambil dadu tersebut. Namun kain yang di cermin tadi tiba-tiba terjatuh, dan mulai muncul suara aneh, sehingga mereka berempat pun bergegas masuk ke sebuah markas rahasia, di sebuah ruangan untuk berlindung. Sementara Jack kembali keluar untuk menutup cermin tersebut. Jane pun berkata bahwa hantu itu kembali meneror mereka, karena kotak uang yang mereka ambil tadi, sehingga ia meminta Jack untuk mengembalikan kotak uang tersebut. Keesokan paginya, Billy pun naik ke atas atap dan membuang kotak uang tersebut di tempat perapian. Karena Sam yang masih ketakutan, Jack pun berusaha menghiburnya dengan mengajarinya cara berkomunikasi dengan Ellie menggunakan kode Morse melalui jendela rumahnya.
Keesokan harinya, ketika Jack dan Ellie sedang berkencan, Ellie tiba-tiba menanyakan Jack tentang ayahnya. Jack pun tampak ketakutan, namun ia akhirnya mulai bercerita bahwa ayahnya adalah sosok seorang monster yang sering menyakiti mereka. Oleh sebab itu, mereka pindah ke rumahnya yang sekarang untuk melarikan diri dari ayah mereka. Ketika Jack kembali ke rumah, tampak Billy yang kesal dengan Jack, karena belakangan ini ia jadi lebih sering keluar rumah untuk menemui Annie. Padahal Jack sendiri yang menetapkan peraturan kepada adik-adiknya untuk selalu tinggal di rumah. Namun Jack malah berkeliaran setiap harinya, yang menyebabkan perseteruan antara Billy dan juga Jack. Ketika Jack terbangun dari tidur siangnya, tampak Billy dan Jane yang menunggu kehadiran Jack. Mereka lalu bercerita bahwa Sam melihat sosok hantu di kamar ibunya. Dan fakta mengejutkan pun terungkap ketika Jane mengatakan bahwa mereka sudah menghabisi ayah mereka sendiri dan meninggalkannya di loteng rumahnya. Sehingga Jane menganggap bahwa hantu yang Sam lihat tadi adalah hantu ayah mereka sendiri. Kembali ke perpustakaan, tampak Porter yang memberikan Ellie sebuah tiket dan mengajaknya untuk liburan bersamanya. Namun ketika Ellie menolak tawarannya, Porter langsung mengetahui bahwa alasan penolakannya, yaitu karena Jack. Porter pun langsung memberikan Ellie sebuah dokumen berisi tentang berita ayahnya Jack yang ternyata sudah kabur dari penjara. Sore harinya, Porter menerima kabar dari tempat ia melamar pekerjaan sebelumnya. Ternyata perusahaan tersebut menginginkan Porter untuk menjadi partner mereka, bukan sebagai pegawai. Perusahaan tersebut juga mengharuskan Porter untuk membeli saham perusahaan jika ia ingin menjadi partner mereka. Karena Porter tidak mempunyai uang sebanyak itu, ia pun menjadi kesal dan mulai membuang barang-barangnya. Tampak di tumpukan barangnya, ia menemukan sebuah berita yang menyatakan bahwa harta milik ayahnya Jack, yaitu sebesar 10.000 pound sterling, masih belum ditemukan. Porter pun langsung mendatangi rumah Jack dan mengatakan bahwa ia tahu kalau Jack memalsukan tanda tangan ibunya, sehingga ia mengancam Jack untuk memberikan uang 10.000 pound sterlingnya jika ia tidak ingin Porter mengkasuskannya. Mengetahui hal tersebut, malam harinya Billy pun kembali ke tempat ia membuang kotak uang ayahnya itu. Ketika Billy hendak kembali setelah mengambil kotak tersebut, ia tiba-tiba melihat ayahnya di sana, yang berusaha menahan Billy agar tidak kabur. Namun untungnya Billy sempat memotong talinya, dan akhirnya berhasil kabur meskipun tanpa kotak uangnya. Keesokan paginya, Billy pun mengatakan kepada Jack bahwa ayahnya masih hidup di loteng rumah mereka, dengan memakan binatang di sana untuk bertahan hidup. Namun Jack tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Jane kemudian berkata kepada Billy bahwa mereka perlu memberitahu Ellie kebenarannya, karena hanya dirinya yang bisa membantu Jack dalam kondisi sekarang. Malam harinya, salah satu dari mereka pun menghubungi Ellie menggunakan kode Morse, dan meminta Ellie untuk pergi ke tempat mereka pertama kali bertemu. Keesokan paginya, Ellie pun sampai di lokasi tersebut, namun tidak ada orang di sana. Ellie lalu menemukan sebuah buku yang berisi tentang cerita keluarga Jack. Tampak Porter yang sampai di rumah Jack untuk menagih uang 10.000 pound sterling yang ia minta kemarin. Sesampainya di dalam rumah, ia tidak menemukan siapapun di sana. Namun Porter masih berusaha untuk membongkar isi rumahnya, berharap dapat menemukan uang tersebut. Cerita pun kembali ke momen di mana jendela rumah mereka ditembak, dan ternyata pelakunya adalah ayah mereka sendiri. Demi keselamatan adik-adiknya, Jack pun mengunci mereka di loteng rumah, dan pergi menemui ayahnya sendirian. Mengetahui ayahnya hanya menginginkan uangnya, Jack pun menawarkan kotak tersebut agar ayahnya pergi meninggalkan mereka. Namun ayahnya malah memukuli Jack, dan berusaha untuk menghabisinya. Jack pun langsung menancapkan sebuah pisau ke leher ayahnya, dan kabur dari tempat tersebut. Sialnya, ayahnya tersebut ternyata masih hidup, dan langsung mendorong Jack hingga terjatuh di bawah sungai. Mengetahui saudaranya ada di loteng rumah, ayah mereka pun menyelinap masuk melalui cerobong atap, dan langsung menghabisi mereka semua. Jack yang baru saja terbangun, langsung berlari kembali ke rumahnya, sambil membawa sebuah senapan. Porter lalu menemukan sebuah pintu yang sudah ditutupi batu bata. Merasa penasaran, ia pun mulai membobol dinding tersebut dengan sebuah martil. Dan betapa kagetnya Porter ketika ia masuk ke dalam. Porter menemukan adik-adik Jack yang sudah membusuk di loteng tersebut. Kembali ke masa lalu Jack, karena ia merasa bersalah sebab sudah gagal melindungi saudaranya, Jack pun berniat untuk menyusul adik-adiknya. Namun sebelum itu terjadi, Jack tiba-tiba mendengar suara saudaranya dari markas mereka, dan menemukan ternyata mereka masih hidup.
Sejak kejadian itu, ternyata Jack sudah mengalami kondisi bipolar, di mana selama ini ternyata Jack lah yang memerankan sosok adik-adiknya sendiri. Ellie akhirnya sampai di rumah Jack, dan ia melihat Jack yang sedang memerankan adik-adiknya sendiri. Ketika Ellie menemuinya, mereka pun meminta tolong kepada Ellie untuk menjaga Jack, karena ia sempat ingin menyusul mereka sebelumnya. Ellie pun berusaha untuk membawa Jack keluar dari rumah, namun ia terus menolak dan mengusir Ellie. Ellie kemudian berjalan hingga ke atas loteng, karena ia sempat melihat barang Porter ketika masuk tadi. Sesampainya di loteng, ia menemukan Porter yang sudah dalam keadaan sekarat. Dan ternyata pelakunya adalah ayah Jack, yang ternyata selama ini masih hidup, dan terkurung di dalam loteng bersama adik-adik Jack. Ellie pun langsung memanggil Billy, karena ia tahu bahwa Billy selalu membawa senapan kemanapun ia pergi. Ketika Billy sampai, ia pun langsung menembak ayahnya, yang hendak menyerang Ellie. Dan ayahnya pun langsung tewas di tempat. Di akhir cerita, tampak Ellie yang sedang berkonsultasi dengan dokter tentang kondisi Jack. Namun Ellie berbohong kepada dokternya, dengan mengatakan bahwa adik-adiknya Jack kini sudah tidak pernah muncul lagi, berkat obat yang diresepkan dokter untuknya. Diketahui ternyata sejak kejadian itu, Ellie kini tinggal bersama Jack untuk menjaga serta mengurusnya. Tampak tumpukan obat-obat dari dokter, yang berfungsi untuk meredam kepribadian adik-adik Jack, ternyata selama ini selalu simpan Ellie di lemarinya, karena Ellie tahu bahwa Jack sangat mencintai adik-adiknya, sehingga ia tidak rela untuk merenggut hal tersebut demi kebahagiaan Jack. Dan begitulah akhir cerita dari film Marrowbone. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.